Oke guys, halo guys, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sangat baik ya guys. Kembali lagi di channel Lalamove Innova, sebuah channel yang selalu ngerekam kegiatan onbeat kita di aplikasi Lalamove aja guys. Dan tepat di hari ini jam tanggal berapa ya sekarang ya? Lupa gue nih, ntar gue lihat dulu ya. Hari Jumat tanggal 17 Juli ya, hari Jumat tanggal 17 Juli jam 8 pagi ya, 7.59 tuh ya, jam 7.59. Kembali kita ketemu nih guys untuk mempresentasikan apa yang dilakukan atau apa yang terjadi di sepanjang hari ini. Karena itu teman-teman ya, sebelum melangkah dan menyimak lebih jauh, tolong bantu like dan subscribe dulu, karena like dan subscribe itu adalah gratis dan sangat-sangat bisa membantu pertumbuhan channel ini guys. Jadi tanpa berlama-lama ya, dengerin dulu deh lagu pertama kita di pagi hari ini guys. Pagi menyapa saat mesin mulai bernyanyi. Jalan panjang ku tempuh dengan hati yang berani. Di bawah langit kotaku jemput setiap mimpi. Bersama Lalamove ku jalani hari demi hari. Walau lelah kadang datang menguji langkah kaki, ku ingat wajah keluarga yang selalu ku nanti. Setiap kiriman yang sampai membawa arti, karena perjuanganku hari ini untuk masa depan nanti. Lalamove temani aku melaju, mengejar harapan di setiap waktu. Takkan menyerah walau jalan berliku, senyum keluarga jadi kekuatanku. Lalamove, roda mimpi terus berputar. Dari pagi hingga bintang bersinar. Dengan semangat aku terus berjalan. Demi keluarga, demi masa depan. Lalamove temani aku melaju, mengejar harapan di setiap waktu. Takkan menyerah walau jalan berliku, senyum keluarga jadi kekuatanku. Lalamove, roda mimpi terus berputar. Dari pagi hingga bintang bersinar. Dengan semangat aku terus berjalan. Demi keluarga, demi masa depan. Oke halo guys, nah kita lagi ada di bengkel. Kita mau ganti oksigen sensornya nih guys. Jadi sebelum kita narik, kita mau ganti dulu, mumpung ada rezeki sedikit. Jadi kita mau ganti supaya tidak merembet kerusakannya ya. Misalkan contoh, kalau dibiarin nanti dia akan merusak katalis ya, katalis converter. Nah jadi gue pikir ya udahlah, mendingan kita ganti aja sekalian. Nah habis ini kita langsung gaspol nih. Mungkin kita udah kesiangan, udah 8:30. Sekarang jam berapa ya? Sekarang ini di jam 8.31 guys. Kebetulan bengkel Daihatsu-nya ini deket ke rumah ya, sekitar cuman 15 menit udah nyampe. Jadi gue tadi pagi-pagi udah langsung kesini aja, langsung kita mau betulin. Wah, beginilah teman-teman ya, kalau beli mobil second pasti, apalagi kilometernya udah gede, udah di atas 150. Gue udah 170 ribu kilometer gue guys, luar biasa kan. Jadi ya udah, kita lanjut aja guys. Oke, halo guys ya, gue tadi barusan dari bengkel dan gue langsung ganti teman-teman, dan memang rasanya tuh beda banget ya, beda banget. Tarikan bawahnya tuh langsung kayak penuh gitu loh.
langsung kayak apa ya, oke ya. Nah ini alatnya seperti ini doang guys, tuh lihat alatnya seperti ini oksigen sensor oksigen. Jadi ini nanti dia yang akan ngasih informasi ke ECU ya, buat nyalurin seberapa besar apa namanya tuh bensin yang diperlukan gitu teman-teman. Yang gua rasain itu kemarin itu adalah putaran bawahnya itu lambat, kayak ngempos atau gimana begitu ya. Nah terus dari bahan bakar juga jadi kayak nggak bagus, baunya juga beda gitu. Makanya ketika gua tahu bahwa ini adalah oksigen sensornya yang rusak, ya udahlah kita kerja lebih keras, kita langsung ganti. Karena kan kalau alat begini kan bisa 2 tahun 3 tahun baru ganti lagi kan. Tuh bayangin teman-teman, gara-gara hal ini, alat seperti ini itu bisa merembet ke apa namanya, katalis konverter begitu ya seingat gua. Nah itu pastikan original ya teman-teman yang berkaitan. Karena kemarin tuh gua kayak contoh, gua beli tutup bensin, gue beli yang KW, untung tutup bensin cuman putaran doang. Gue beli yang KW, buset, masih itu dia apa namanya, bau ya, penguapannya masih banyak banget, jadi nggak presisi gitu ke bodinya. Nah bisa kayak gitu guys. Makanya kalau untuk urusan mesin biasanya gue langsung ke Daihatsu-nya untuk urusan mesin ya. Kecuali untuk body repair nggak usah ke Daihatsu, itu mah ke bengkel biasa juga bisa, ganti bohlam itu ke bengkel biasa. Tapi kalau bagian mesin dan sensor gua tuh langsungnya ke Daihatsu gitu. Ini enak nih, gigi 3 gigi 3 biasanya kayak ngempos begitu, ini gua pakai gigi 3 nih teman-teman. Ini langsung tarikannya beda, memang luar biasa sih, mantep. Jadi ya udah, sekarang kan masih jam 8.43 dan gua belum ada orderan yang sesuai tuh ya, jadi gua pikir gua mau jemput anak gua dulu ya, mau anterin dia sekolah dulu, baru nanti dari sekolahan anak gua bisa langsung cari orderan ya, daerah Curug ya. Biasanya ada yang ke arah Citerep dan sekitarnya. Ini kan hari Jumat nih ya. Oke, yuk kita liatin aja keseruan hari ini guys. Oke guys ya, jadi kita dapat orderan dari Legok ke Cimanggis teman-teman. Ini gara-gara tangan gatel ya, anjay tangan gatel. Jadi gua ngelihat 255.000 Legok Cimanggis ya. Yang gua lupa adalah ya, di sini ya itu 44,1 km ya. Wah ini repot ini guys ya. Jadi apa namanya, ini titiknya kalau gue lagi nego nih, bisa nggak dia geser titiknya nih guys, karena titiknya ini nanggung banget, cuman beda 6 kilo. Geser deh 6 kilo potongannya. Ini gue lagi mau nego nih guys ya. Kalau 255 kali 10% aja ya, itu 25.000. Betul nggak? 255 kali 10% aja 25.000. Berarti kayak 5% ya. Nah ini gue lagi coba nih, bisa nggak dia, mau nggak geser titiknya? Bayangin 255.000 guys. Aduh sayang banget ya. Bentar gue coba nego dulu dah sama orangnya. Oke, halo guys, rezeki tidak kemana teman-teman. Kita ketemu Legok Cimanggis, Legok Cibitung, dua-duanya fan ya, 255 dan 347 guys. Nah, ini yang gue mau prioritasin yang 347 dulu teman-teman, karena ini argonya besar. Dan di sini gue mau lihat ya, kira-kira dia mau kemana nih guys. Ya udah ya, yuk kita ambil guys. Ini sebelahan guys, yang Erigo dia di situ tuh, Erigo di situ, dan yang Ritra di depan. Jadi antara ini jalur ini tuh jalur gacor guys ya. Wah luar biasa guys. Hari Jumat berkah guys ya. Kita coba dulu nih guys, apakah bisa nih guys. Aduh mudah-mudahan bisa. Kalau bisa ya gua pamer lagi ke si siapa gua lupa gua guys. Oke deh, yuk kita lanjut, kita fokusin dulu yang gede guys, yang argonya gede. Oke guys, ini di Rita Logistik guys. Pak, Ritranya mau pick up. Tuh, yang ada aku pick up. Oh, siap. Ini, ya, parkir sini dulu ya. Ya, siap. Non ya. Parkir mundur. Oke guys, sepatu gua ada. Oke. Jadi kita perlu namanya sepatu dan celana panjang guys, dan gua selalu pakai sepatu dan celana panjang.
Yang kalau yang Erigo itu ya potongan 20%. Sudah begitu bersihnya 199. Nah, kalau yang Erita ini teman-teman ya, potongan 5% ya. Potongan 5%, bersihnya 300 lebih ya. 300 lebih. Jadi ya gua akan siap ya. Jadi gua akan pilih yang potongan kecil dulu ya, Argo besar. Oke guys. Yaudah kita lanjut ya guys. Siap. Oh ya Kang, ambil barang. Gas ke ini lu badannya apa? Siap. Kang, dia mundur baik ya dia. Oke, siap. Oke, kita suruh mundur dulu. Bisa tuh? Di dia tuh bisa? Muhammad. Aja mang eta pinggiran hal. Oh iya pinggir. Dan saya bilang dia. Ya orang tutupnya. Nah ini yang kedua di cancel ini guys. Masuk vlog ya mang guys. Beratnya meter Lumayan. lumayan. Ya dari logistik ke logistik deh ya. Oke, guys, tinggal suara jalan ya. Oke guys, kita udah prioritasin ambil yang gede dulu guys. Kita mau foto sekarang. Pak, tunggu sebentar bang ya, sistem yang dari sana lagi error. Enggak lama kan? Enggak lama sih, itu enggak lama. Ya. Segedap video mah. Suara jalan ya? Ayo, lagi di Siap. Ayo foto kopi. Di kos coba. Iya no, iya ke iya temuat ya kemarin. Masih jadi eta. Akan teh kurang ngeleha barang seberapa apa. Bawa tang. Oh betul, tampil. Lumayan dah. Maksakeun tol. Oh betul. Manggis. Yang kopi dua kali tuh. Oke, siap. Jadi spare part sini. Di mana dianya? Iya. Jadi stok punya ini. Kita bikin dua kan itu di dia gitu kan. Oh, ini jadi itu 22 dan berarti ya. Ini nus KB. Oke, siap. Oke, siap. Ya, ayah si Akang make non dah. Kali ya, wih mantep. Wes lama Kang, lama Di Corona. oh corona. Make ieu nya sigernya. Kalian. Iya. Pick up seringnya masih. Tuh ditanya lah eta barangna segede naon tah? Barang Asup. kurang itu mah. Bukan, lain barang nu ieu. Oh, mahal lah. Digeser-geser merenya etanya. Aspalna. Mantap, pekerja keras.
Ada dua nih, satu sayang kalau nggak ke bawah nih. Deket ya di dia Kang. Erigo. Keluar kiri deh. Oh, Cimanggis saja beda. Oh, beda deh. Cimanggis Depok. Yang itu nggak dia nya. Oh. Pulang, Molennya. Deket Molen. Asli orang dia Kang. Dia orang Jafirai. Abang? Akang di mana? Parung. Oh, Parung. Panjang. Parung panjang. Oh. Itu kan parung gitu, parung naon tah? Bogor. Pasar. Oke guys, ya jadi kita udah naik barang ya. Gua antara ragu dan tidak ragu sebenarnya. Titiknya tuh deket banget teman-teman, cuma di depan belok kiri itu. Nah, kita coba dulu datang ya, kira-kira bawahnya berapa banyak. Apakah bisa dikondisikan ya, karena tadi kebetulan yang naikin barangnya ini buru-buru juga gitu, tapi kita coba lihat dulu teman-teman ya. Dan gue juga pengen ngetes, katanya kalau cancel di titik itu nggak akan turunin performa, katanya kalau cancel di titik ya. Tapi kita coba aja guys, kita coba aja. Oh hai, gue udah nyampe guys. Gue udah nyampe di Erigonya. Tuh, gue udah nyampe di Erigonya, dibatalin coy. Tuh, dibatalin. Aduh, memang rezeki. Kenapa gue seneng dibatalin guys? Karena udah nggak muat anjay. Serius. Jadi ya udahlah. Ya, kita mau lanjut teman-teman ke Cibitung dengan membawa pesanan berapa nih ya? 347.000 guys. 347.000 ya. Langsung kita capcus guys. Oke guys, kita ada perubahan strategi ya guys. Jadi strateginya itu adalah, ini kan dia kan kasih tolnya tol Bandung teman-teman. Tol Bandung itu kalau nggak salah tuh 100.000 ya. Coba gua lihat ya. Tuh ya. Jadi biaya pengiriman 200.000, waktu tunggu 1 jam 36.000 ya. Dan tol ke Bandung 100.000. Nah, ini teman-teman ya, kalau gua masuk tolnya tol Cibitung yang Cinere Depok itu 100.000 biayanya. Nah, gue coba ngakalin ya, untuk gue masuknya lewat tolnya jangan tol situ, tetapi gue maunya masuk tol Serpong gue lurus terus nanti ke Jakarta Selatan ya. Itu lebih murah tolnya guys, lebih murah, nanti kita langsung keluar di Cibitung. Nah, jadi gue bisa dapat keuntungan tol tuh kurang lebih 50.000 ya. Jadi ya udah, ayo guys, kita semangat guys, kita ke arah tol Serpong aja guys, jangan tol yang Legok Cinere Depok ya, jangan, mahal. Aduh guys, ini orderan bagus ini guys, dari Pandeglang ke Cikarang Selatan nih guys, 623.000, nggak ada yang mau ngambil nih, pada sombong, udah pada kaya apa guys. Tuh lihat ya, aduh, ini kalau tadi gua bukan di daerah mana ini, Serpong begini ya, udah gua ambil ke Pandeglang dulu, gua rela gua ke Pandeglang dulu nih ya. Pandeglang dari tempat gua, dari rumah gua sekitar 1 jam perjalanan tuh. Tuh lihat ya, aduh sayang banget teman-teman. Ayo, itu duit loh, ambil. Cuman 150 km loh guys, tapi dapat 650 loh di luar tol loh. Waduh, sayang banget nggak diambil ya. Ya udah ya, kalau gitu gua lanjut dulu nih perjalanan ke arah Cibitung ya, lewat tol Serpong supaya kita lebih murah. Nanti kita lihat ya hitung-hitungan tolnya seperti apa ya. Oke guys, kita udah nyampe di tol Pondok Ranji ya. Tol Pondok Ranji, diharapkan kita bisa dapat tol yang lebih murah dibanding Cibitung guys. Jadi kita menang banyak di uang tol. Oke guys ya, biaya tolnya di sini 26.000-an tuh ya, 26.500 teman-teman. Jadi kita masih harusnya sih ya nggak ada bayar tol lagi ya, kecuali di keluar Cibitung ya. Bener nggak sih? Nggak ada biaya tol lagi kan ini, kecuali nanti keluarnya di Cibitung itu bayar berapa ya, 8.000 apa 9.000 begitu ya. Irit lewat sini guys. Nah, estimasi kita jam 12.41 nyampe ya. Jadi kemungkinan besar jam 1 lah baru kita bisa turun bareng, karena kan jam sholat Jumat ya.
Makanya ini keuntungan strategis teman-teman ya. Gua prioritaskan orderan yang ini dulu. Ya, orderan yang besar. Coba tadi gua pilih yang orderan yang kecil, udah gitu potong 20%, itu sama aja rugi bandar kita. Tadi orangnya sebenarnya WhatsApp teman-teman. Dia WhatsApp, "Pak, ini mohon maaf Pak, ini saya udah nunggu 1 jam tapi Bapak nggak nyampe-nyampe Pak," gitu. Saya cancel ya. Ya gua nggak jawab dong. Ya udah, cancel sama dia. Tadinya gua udah mau cancel sesuai titik teman-teman, cuman ya udahlah biarin aja. Nah, ini kita depan gabung ke Jalan Jor. Nah, Jalan Jor itu macet kurang lebih ekstra 5 menit ya. Jadi nggak terlalu macet gimana lah. Udah kita jalanin aja toh, kita nyampe juga itu ketika jam istirahat ya, sama sholat Jumat ya. Semangat ya guys. Oke guys, macet di Jalan Jor. Nah, kalau macet di Jalan Jor biasanya gue tuh dengerin konser Sheila on 7 ya. Gue pakai headset kan, jadi di dalam kuping gue tuh kayak berasa nonton konser guys. Padahal mobilnya Grand Max ya. Jadi lumayan teman-teman, headset yang agak bagus begitu ya, itu bisa membuat kita tuh lebih siap untuk menghadapi kemacetan ibu kota guys. Oke guys, kita sudah memasuki jalan tol Jakarta Cikampek guys. Nah, ini kita jalan tol Jakarta Cikampek ya teman-teman. Di sini mulai banyak mobil-mobil besar. Susah gua nyelipnya guys. Oke, mari kita lanjut lagi guys. Perjalanan 28 menit lagi ya. Oke guys, di kilometer 71 dia baru turun 1 batang guys. Artinya apa? Artinya memang terjadi penghematan yang luar biasa setelah ganti sensor oksigen guys. Ya. Jadi di putaran bawahnya dia lebih bertenaga, bahkan ini gigi 4 nih. Biasanya udah kayak ngempos gitu guys. Nah, ini gigi 4 masih kuat nih di jalanan seperti ini. Luar biasa ya. Oke, kita harus semangat teman-teman. Karena kalau kita nggak semangat, orderan kita diambil orang lain. Ya udah guys, ayo kita semangat guys. Oke guys, ya direkomendasikan oleh Google Maps suruh keluar di Bulak Kapal. Kita keluar di Bulak Kapal dan kita lewat jalan biasa. Itu lebih dekat secara kilometer ya. Jadi sisa 18 menit lagi kita nyampe ke lokasi pengantaran guys. Ya. Oke guys, kita sudah mendekati daerah tujuan teman-teman. Tadi ada orderan dari dekat sini ya, ke Cilengsi Bogor. Wah, itu bagus banget Cilengsi itu ya. Cilengsi Citerep tuh bagus tuh guys. Apalagi ada yang tukang itu ya, pabrik sepeda listrik ya. Nah, itu dia biasanya pakai Lalamove guys. Tambun Selatan Cibitung. Oke, jarak deket banget tuh ya. Nah, ini kita mau ke lokasinya kurang lebih di depan sebelah kiri nih guys. Ya, depan sebelah kiri. Jadi kita agak ke kiri dulu. Ini tumben nih, air agak tinggi ya. Tuh, air kali agak tinggi guys. Nah, kita belok sini ya. Nah, depan sini dia. Depan sini, depan sini. Ini yang logistik ini guys. Jadi kita kirim dari logistik ke logistik ya. Nah, ini dia. Oke, kita sudah sampai di tujuan teman-teman. Tinggal gua register dulu ya ke Bapak Security. Oke guys ya, kita hitung tadi pengeluaran tol kita cuma 36.000 guys. Sementara kita dapat uang tol 100.000. Berarti 100 dikurang 36. Kita untung 64.000 ya guys. Kita untung 64.000. Jadi ya udah guys, kita mau ke dalam dulu, mau register. Ini gue baru pertama dan dia bilang harus pakai sepatu ya. Dan celana panjang. Oke, siap. Nah, rompi nanti dipinjemin kali sama dia. Oke guys, akhirnya setelah nunggu ya, karena printernya rusak guys, jadi dia tulis tangan manual semua. Tapi ya gue bersyukur ya, security-nya ramah. Bapak security-nya tuh kayak ya udah bercanda aja, ya udahlah. Gue dipakein nggak ada rompi, dipakein ikat pinggang, yang penting ada hijau-hijaunya lah gitu. Nah, di sini guys, kita mau turunin barang nih guys ya. Gue sih belum pernah ya kesini, tetapi memang wajar lah, tarifnya juga lumayan. Tadi ada tuh Bantar Gebang kemana gitu. Wah, luar biasa. Nah, ini kita jalan terus ke belakang nih guys. Gede ya bangunannya ya. Oke, kita masih melanjutkan perjalanan. Beginilah teman-teman ya. Kadang-kadang jam segini kita udah dapat lagi arah balik, kadang-kadang belum. Ya Pak.
begini dia pergudangannya guys. Pergudangannya begini. Oke, nanti kita mau tanya ya di mana ya guys. Oke guys, nggak berapa lama, cepet banget langsung kita mau turunin barangnya nih ya. Ini kita ada di pintu 4. Wih, masih jauh banget, di kamera udah deket banget. Oke, kita mundurin lagi ya guys. Mundurin lagi guys, di kamera mah ini banget di kamera. Aduh, tar dulu bentar. Ini guys, barangnya udah diturunin. Gas KB-nya Kang? Oke, siap nuhun ya. Oke, udah semua guys. Sekarang kita cari orderan yang lain. Uang masuk begitu gampang. Wah, mau deh gue dapat orderan kesini lagi guys. Gue pikir rumit, ternyata gampang. Oke, kita lanjut ya. Oke guys, barangnya udah kita turunin. Dan sekarang kita menuju ke luar guys. Dan gua nggak tahu apakah ini keluar, kita langsung keluar atau gimana. Kita coba dulu dah, tanya security. Soalnya tadi nggak nitip apa-apa soalnya. Oke guys, ya kita lihat berapa kita dapat. Tuh, lihat ya. 329, anggap aja 29 ribunya buat bayar tol ya. Jadi lumayan nggak? Lumayan, 300.000 coy. Yuk kita cari lagi ya. Oke guys, kita udah keluar itu ya, keluar pergudangannya. Dan sekarang kita jalan menuju Mustika Jaya teman-teman. Gua lupa bawa air putih ya, jadi gua cari aqua dingin. Dari tadi di sini itu ada sebenarnya orderan, cuman kayaknya belum serak aja gitu teman-teman. MPV ke Cikarang Utara, jam segini Cikarang Utara kayaknya enggak deh. Nah ini Cilengsi nih, Cilengsi Bogor. Nah ini belok kiri nih. Cuman kalau gue tuh mengarahnya ke sono sih guys, mengarahnya ke Mustika Jaya aja, karena kalau ke arah Cilengsi, aduh enggak dah. Tidak terlalu jauh guys. Gue udah pernah ke situ. Nah, jadi sekarang mengarahnya itu ke Mustika Jayanya aja. Kalau hari Jumat gini lebih banyak yang dari Bogor ya, mungkin karena Bogor itu campuran ya arealnya ya. Kalau di daerah sini kan pabrik. Atau mungkin sore kali, ntar gue tungguin juga sih sore. Cuman perlu ke Mustika Jaya cepet nih guys. Ayo guys, semangat guys. Oke guys, tepat di jam 4 sore ya. Di jam 4 sore kita dapat order teman-teman, Tambun Selatan Rajak teman-teman, 234.000 ya guys. Dari kabupaten ke kabupaten ya, jadi murah. Ingat ya, Lalamove berlaku orderan kabupaten-kabupaten atau kabupaten kota atau kota ke kota ya. Jadi itu yang mempengaruhi tarif juga guys. Jadi ya udah, kita langsung menuju ke daerah Tambun Selatan, cuma 3 kilo dari sini guys. Oke guys, kita kena lampu merah. Ini lampu merah yang biasa menyebalkan. Lampunya pendek-pendek soalnya guys, cuman berapa detik karena dia harus 4 titik yang harus diatur ya. Sini orderan yang Tambun ini teman-teman ya, sebenarnya sangat diharapkan dari jam 2 siang. Dari jam 2 siang itu sangat diharapkan ada orderan ke Tangerang. Tadi ada yang Pondok Aren jam 4 sore ya, cuman dia booking dari jam 3 dan itu keburu keambil orang. Dan kenapa Pondok Aren itu gua nggak ambil, karena di bawah 200.000 guys. Sementara kalau gua tuh nyari yang
pagi itu di atas 200.000, sore di atas 200.000. Nanti selebihnya tinggal kita cari yang receh-receh lah, yang 70.000, 70.000 yang gitu-gitu aja. Dan kebetulan di sore hari ini kita dapat nih, ya jadi lumayan bisa ngebooster penghasilan kita tanpa perlu kita keliling-keliling cari bensin. Nah ini keliling-keliling buang bensin kok cari bensin sih. Nah ini kita udah 99,5 km ya. Udah dapat kurang lebih berapa ya tadi ya, 300 ribuan ya. Tinggal kita cari arah pulang. Ya di sini mungkin bersihnya sekitar 200 mungkin. Lumayan lah teman-teman. Ya yuk kita lanjut. Oke guys, kita udah nyampe di gudangnya ya, dan memang nungguin kita doang. Pantesan dia bilang jam 5 itu, jam 5 tutup. Ya iyalah, barang-barangnya udah di depan pintu semua guys. Nah, gue mau naikin barang dulu ya. Udah mau tutup katanya ya. Dari itu, dari legenda. Oh itu Grand Wisata. Oh. Ya saya di dalam. Tinggal di mana bang? Saya mah di sono, Tangerang. Memang pas nyari arah pulang bang. Aduh. Buset, ini ya. Apa ini? Korma. Berat amat kormanya. Ini BS buat kamu pakai. Waduh, mantep ya. Buat pakai ini. Oh, korma yang BS ini. Iya. Buat pakan bebek. Sapi. Oh, sapi. Sapi aja makannya korma loh. Iya. Sekalinya ada yang enteng-enteng banget ya. Dibilang, "Bang, udah jalan belum, Bang?" Jalan, ini lagi jalan. Iya, takut tutup. Iya. Saya bilang 11 menit nyampe. Itu rekam buat apa? Biasa laporan berapa koli. Laporan. Dulu pernah Cuma cuman sendiri. dulu pernah waktu foto cuman modal foto doang. Terus 3 hari kemudian apa 2 hari nelpon, "Pak itu berapa koli?" Waduh, sama cuman foto itu doang. Dari lama apa Pak buat bukti? Bukan buat bukti pribadi. Oh yang mesen ini gitu. Iya. Kadang kan ada yang order kan bukan dia gitu loh. Iya. Aku aja barang berharga ya. Sekarang mah yang penting kelihatan koli yang masuk berapa gitu. Ribet dulu bang sampai. Ngopi. Hah? Mau ngopi? Agak usah lah. Wah ini mah lanjut ini. Nyari lagi deh. Ya coba lihat cari yang enteng-enteng aja. Iya, 2 kali 3 kali enak. Enak, yes ya abang mah pengertian. Iya, saya kan udah banyak yang ngobrol begini ya. Kang Lalamop. Oke guys, ya kita lagi mau jalan ya. Perjalanan sekitar 3 jam teman-teman. 3 jam tuh gua nggak bohong, 3 jam. Ya ini macetnya luar biasa, cuman ya kita nikmatin aja. Orang kita dapat gopeceng, dapat 500.000 sama bahan bakar kan irit. Kan kita nggak nyari-nyari order ya, kita diem aja. Nah terus di sini gue sambil nonton si ini nih, si Akuten. Nih Akuten, dia lagi live nih. Sayang aja kalau ini kan nggak bisa ngobrol ya, jadi gue cuma bisa ngetik-ngetik doang. Ya kita doain supaya si Rakuten ini guys bisa sukses ya, amin. Bisa kewujud punya fan, amin ya. Semangat ya Bang Akuten. Bang Akuten, gua belum bisa ngetik-ngetik nih. Lagi megang kamera sama tangan satu nih, sama lagi liatin jalan tembusan ke jalan tol ya. Semangat ya. Oke guys, sambil ditemenin lagu Padi, kita udah masuk ke jalan tol lingkar luar ya guys. Nah ini dia. Estimasi kalau dari sini itu 2 jam 16 menit lagi nyampe teman-teman ke negara bagian Rajak ya. 2 jam 16 menit ke negara bagian Rajak guys. Udah kayak di Amerika aja ya. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan.
di game Lala Move Simulator. Ini kayak kita main game aja guys, ya di bawah santai. Guys, kita sudah ada di daerah Jakarta Selatan, Jagakarsa ya guys. Dan perjalanan sih ramai lancar ya. Mungkin macetnya di depan kali, soalnya sini masih ada tulisan merah ya. Kita masih 54 km lagi menuju daerah bagian Rajek coy. Nanti dari Rajek kita harus cari satu orderan lagi biar genap di atas 600 guys. Tapi kalau udah di Rajek mah inilah nggak pusing lah ya. Mau kita pulang jam 1 pagi juga bodo amat, betul nggak? Udah nggak pusing gitu karena bini udah ada di rumah, anak-anak udah ada di rumah, udah pada santai gitu. Jadi nggak ada beban buat kita nih sebagai pencari nafkah utama ya guys. Nggak ada beban buat kita untuk ini, untuk mikirin keadaan di rumah gitu. Terus juga apa namanya, kalau kayak kita begini ya, kita mau makan, lapar mau makan ya kita tinggal cari warteg atau warung nasi. Atau kalau kita haus ya kita tinggal beli minum, kalau kita ngantuk ya kita tinggal rebahan di mobil. Jadi nggak ada sesuatu yang perlu dipusingin gitu. Ya seperti sore hari ini, kalau dulu awal-awal gue ke Bekasi ini rasanya aduh males, mager. Tetapi sekarang malah jadi kayak candu begitu ya. Meskipun mungkin ke daerah Jakarta Barat banyak gitu, banyak banget orderan. Cuman nggak tahu kenapa oke lah ya, bagi gue sih oke. Ya. Meskipun secara tarif sebenarnya kalau jaraknya jauh itu sebenarnya nggak begitu mengesankan ya. Tetapi nggak tahu gimana, ada aja kepuasan potongan 5% guys. Malahan gue tuh kepikiran ya, apakah kalau setiap kali kita dapat order kita nego aja sama orangnya ya, Pak ini tambahin Pak, titiknya Pak di mana Pak, harganya tetap deh Bapak bayar segitu, yang penting Bapak geser aja titiknya, yang penting sampai 50 kilo gitu. Itu bisa nggak sih kayak gitu guys? Gue kepikiran kayak gitu ya. Jadi kita kerja cerdas gitu. Jadi setiap kali orderan kita selalu dapat 5% kan. Enak banget tuh potongan cuma 5%, betul nggak? Nah pertanyaannya apakah ada orang yang mau ribet seperti itu? Ya nggak tahu juga lah ya, belum gua coba. Ya udahlah guys, yuk kita lanjut lagi perjalanannya. Oke guys, jalanan macet gini sama gua pakai buat ngerubah settingan untuk live ya. Karena kalau settingan portrait berdiri itu susah ngambil footage jalan ya. Jadi sama gua miringin begitu guys. Nah ini gue belum tahu nih komentarnya muncul di mana, gue belum tahu nih guys. Oke kita coba ya, efektif nggak kalau ditidurin begini guys. Kayak gini, langsung gue taruh, gue pegang pakai tangan kanan, tangan kirinya nyetir gitu. Oke guys, sekarang kita sudah ada di daerah Pasar Kemis ya guys. Jadi perjalanan sungguh sangat lancar dari Tambun Selatan ke negara bagian Rajek guys ya. Kenapa gue bilang negara bagian? Karena perjalanannya kita tempuh di berapa tadi? 2 jam setengah guys. 2 jam setengah ya. Tetapi ya puji syukur ternyata dalam perjalanan itu lancar. Jadi cuma 2 jam perjalanan. Karena tadi estimasi jam 19.30 nyampe, ternyata di Google Maps setelah kita mendarat di Pasar Kemis ini ya jadi jam 7 malam guys ya. Oke, stay tune terus di channel ini teman-teman, bantu like dan subscribe ya. Dan kita lanjut jalan ya guys. Ya, kita lagi naikin barangnya nih. Mau ke dalemin. Oh iya, nanti dia ngerem ini ya, jalan dia. Di sini awas ya. Dia tidurin nggak apa-apa? Iya tidurin aja bang. Tidurin aja lah. Sendiri takut jatuh. Lagi bawa miniatur nih, miniatur rumah buat pameran di Superindo guys. Guys, kita lagi naikin barang nih, ya di Rajek ke arah Kelapa 2. Coba gue lihat komen. Oh belum ada yang komen nih. Komen dulu dong, komen dulu kan.
sini. Nah, buat teman-teman yang mau join live juga nih bisa nih ya, join ke live. Kita masih. Oke, halo guys, kita udah nyampe di Taman Cibodas ya, Tip Top Supermarket, dan saat ini kita menuju ke Perumnas. Sisa waktu 15 menit teman-teman, dengan jarak tempuh 4,5 km lagi guys. Jadi kita tadi habis nurunin kurma ya, terus langsung kita dapat orderan tuh di belakang lagi, udah dari tadi dinaikin ya, tadi pasti udah ada rekamannya. Nah, kalau di live ini teman-teman yang belum pernah nonton live ini, ada di live ya. Jadi seringkali kalau lagi ada bonus kuota atau lagi ada jaringan yang bagus, biasanya kita nge-live, dan sekali nge-live itu kita bisa 3 jam. Nah, tujuannya itu untuk menunjukkan sama kalian realita menjadi driver Lalamove untuk armadanya Blend Van ya, untuk mobil jenis Blend Van guys. Jadi ini reality show ya, reality show. Waduh, kadang-kadang bahasa Inggrisnya keselipet guys. Oke, ini kita ke kanan teman-teman, ke arah Perumnas guys, ke arah Harkit ya. Jadi kita nggak lewat Cimone, kita sini langsung ke kanan guys. Kita langsung ke kanan. Pak, gantian dong Pak. Aduh, si Bapak mau kemana sih, buru-buru aja saya dulu. Saya ini Lalamove loh. Deliver faster gitu ya. Deliver faster ya. Aduh. Oke, kita lanjut lagi guys. Oke. Halo guys, ya akhirnya setelah 50 menit perjalanan ya, dengan pelan-pelan kita akhirnya nyampe ke daerah Jalan Borobudur Raya. Dan di sini Super Indonya ada di depan ya, di sebelah kanan. Jadi buat orang perumahan Rajak itu pameran gitu teman-teman ya. Semoga aja krunya udah pada datang teman-teman, jadi gua nggak nunggu terlalu lama lagi nih. Ya, nah dia di deket-deket sini nih guys. Nah, itu dia Super Indonya tuh guys. Nah, ini dia Super Indo guys. Nah, ini Super Indonya. Loh, di mana ini guys? Super Indonya di sini guys. Bentar ya. Ini lokasinya harusnya di sini nih. Oh, di depan guys. Tuh Super Indonya di depan guys. Oh, itu orangnya tuh. Parkir mana? Ditanya parkir mana, dasar kuda laut. Tonton ya, gua nggak tahu ini mau parkir di mana nih, orangnya ditanya malah apakah di loading dock atau di mana nih, gua nggak tahu nih. Ntar sebentar ya, gua mesti tanya dulu guys, nih orangnya nih, apakah ini ke loading dock atau bukan nih guys. Oke guys ya, akhirnya kita sudah menyelesaikan pekerjaan pada hari ini teman-teman. Memang agak sedikit terlambat dibanding hari-hari biasa ya, karena tadi tuh di daerah Tambun Selatan untuk dapat rute yang Tangerang itu agak susah terutama di jam-jam sore ya. Dari jam 2 siang sampai sekitar jam berapa ya, 4:30 itu cuma ada 3 orderan, dan yang dari ketiganya itu yang paling cocok itu yang ke Rajak tadi guys. Dan kebetulan yang dari Rajak tadi benar-benar kita bisa dapet dari Rajak tadi itu kita bisa dapet yang ke arah Kelapa 2 sini ya, itu lumayan. Nah, penghasilannya berapa? Nah, buat temen-temen yang pengen tahu penghasilannya berapa, karena hari ini tuh kebanyakan tunai, hanya sedikit yang cash, yang non tunai, yang wallet tuh sedikit. Gua akan kasih lu perhitungannya sebentar, gua kasih dulu lihat duit realnya berapa. Anggap aja ini 2 hari kerja sama kemarin ya guys ya, anggap aja 2 hari kerja sama kemarin. Aman lah ya pamer di sini. Yang pertama 100.000, kedua 100.000, 3 100.000, 4 100.000, 5 50.000.
Jadi yang tunainya 450 guys. Tunainya 450. Terus kemudian walletnya berapa bang? Walletnya. Nah gua kasih lu lihat walletnya. Ntar ini masih digelapin dulu, kadang suka nggak kelihatan di layar. Walletnya 629 ya, 629. Berarti kalau kita hitung teman-teman, anggap aja 600 aja ya, 29 ribunya itu nggak usah di apa, 29 ribunya itu nggak usah dihitung. Jadi 600 tambah 450, 2 hari kerja 1.050.000. Nah ini kilometer kita udah 217, cuman kan kalau kilometer kan kita hitung per hari ini aja ya. Nah penghasilannya gimana sih? Hari ini berapa sih kita tembus? Hari ini kita tembus, ini dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 15, tanggal 15 700, tanggal 15 700, tanggal 16 600, tanggal 17 hari ini 645 ya, 645 di luar tips ya. Tadi juga ada tips, cuman gua nggak hitung, udah biarin aja. Nanti juga bikin apa, beli soto atau beli pecel lele juga habis. Jadi terima kasih buat teman-teman untuk hari ini ya, bantu like-nya, bantu subscribe-nya. Besok lagi kita bertempur lagi teman-teman. Dan gue bersyukur buat teman-teman yang aktif komen ya, lucu-lucuan komen juga, ledek-ledekan juga ya teman-teman. Sorry ya kalau dalam live ini ada salah-salah kata ya, karena seringkali gue terpancing juga untuk ria, untuk pamer gitu ya. Tetapi ya udahlah teman-teman ya, apa yang terjadi hari ini tidak lain dan tidak bukan itu semua karena kemurahan daripada Tuhan aja ya guys. Jadi kita hanya berikhtiar untuk cari rezeki, selebihnya nasib buruk nasib baik itu ada di tangan Tuhan aja guys. Jadi terima kasih buat hari ini, sukses selalu buat kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya ya guys, atau di live berikutnya ya. Sukses selalu buat semua, dan gue izin pamit. Oke guys, gue barusan isi bensin full tank ya di pom bensin langganan daerah Curug teman-teman. Hari itu lumayan 224 ya, 224 km teman-teman, 224 km ya. Lihat isi bensinnya berapa tuh, full tank ya, 159.000, kita genepin aja 160.000. Lihat teman-teman, ini berarti kemarin gua boros bensinnya itu gara-gara di oksigen sensor ya. Nah sekarang lebih irit, bener-bener irit. Ini kan 224, gua pikir itu ya 180 lah, 190 lah. Ini enggak, cuma 159 udah langsung ngejetrek dia tag gitu. Udah gitu udah ya. Jadi demikianlah teman-teman ya video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sukses selalu. Mentari perlahan tenggelam di ujung jalan. Pesanan terakhir telah sampai di tujuan. Debu dan lelah menjadi saksi perjalanan, namun syukur memenuhi setiap hembusan. Bersama Lalamove ku lewati hari yang panjang, menjemput rezeki dengan hati yang tenang. Walau tubuh letih setelah berjuang seharian, ku simpan senyum karena tugas telah ku tunaikan. Hari ini selesai, ku angkat syukur ke langit. Lalamove menemaniku melewati setiap menit. Satu